Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang geomorfologi regional Pulau Jawa. Yang pertama itu adalah letak luas dan batas Pulau Jawa. Pada peta tersebut, kita ketahui bahwa Pulau Jawa terletak di wilayah yang dikelilingi perairan yang bervariasi, mulai dari Laut Jawa yang berada di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Selat Sunda di bagian barat, dan Selat Bali di bagian timur. Sebagai pulau terluas di dunia, Pulau Jawa memiliki luas sekitar 138.793 km persegi karena letaknya dikelilingi oleh perairan besar di mana terdapat palung-palung laut di dalamnya. Pulau Jawa menjadi salah satu pulau yang rawan terjadi bencana di Indonesia. Selanjutnya yaitu kondisi iklim dan jenis tanah Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki iklim tropis. Curah hujan yang besar dan temperatur yang tinggi menyebabkan pelapukan yang cepat dan intensif, inundasi dan gejala yang mengikuti adalah erosi vertikal. Perbedaan topografi yang disebabkan karena adanya perbedaan batuan yang kurang nampak jelas bila dibandingkan dengan daerah iklim lain. Meskipun Pulau Jawa banyak terdapat lembah kecil dan mempunyai tebing yang curam, akibatnya banyak hujan berarti banyak air yang harus dibuang, sehingga banyak terjadi dijumpai parit alam yang begitu rapat. Selanjutnya adalah pola hidrologi Pulau Jawa, terutama kawasan Kars Kendeng Utara secara regional adalah pola areal paralel, di mana terdapat penjajaran mata air dan mengikuti struktur geologi yang ada. Dalam kawasan Kars Kendeng Utara ini terdapat 33 sumber mata air yang mengelilingi kawasan Kars Grobogan dan 79 sumber mata air yang mengelilingi kawasan Kars Sukolilo Pati atau Kendeng Utara. Keseluruhan mata air tersebut bersifat perennial, artinya terus mengalir dalam debit yang konstan meskipun pada musim kemarau. Pulau Jawa merupakan letak terbanyak gunung berapi di Indonesia, tersebar di bagian tengah dan selatan Pulau Jawa, sehingga jenis tanah di Pulau Jawa adalah vulkanis. Selain itu, di bagian utara Pulau Jawa jenis tanahnya adalah aluvial. Next, kondisi geologi Jawa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, zona selatan. Zona selatan ini lapisan yang lebih tua terdiri dari endapan vulkanik yang tebal dan bahan-bahan endapan seperti alas annulatus yang terlipat pada waktu periode Miocene tengah. Selanjutnya atau yang kedua yaitu zona tengah. Seperti di Jawa Timur, zona ini ditempati oleh depresi yang diisi oleh endapan vulkanik muda. Sifat geologisnya hanya dapat dilihat di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu zona utara. Di zona utara ini lapisan neogen muda lebih tebal dibanding zona lain, dan ini adalah inti dari geosinklinal muda. Lipatan yang lebih tua terjadi sejak periode Miocene atas. Lipatan ini nampak lebih jelas di zona tengah, tetapi juga dapat dilihat di zona utara dari Jawa Tengah. Fisiografi Pulau Jawa. Kondisi fisiografi Pulau Jawa dari selatan ke utara dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pegunungan selatan. Pegunungan selatan Jawa merupakan pegunungan kapur dengan gejala karet, dan di beberapa tempat bagian bawah dari formasi kapur ini didasari oleh endapan vulkanik andesit tua seperti dapat dilihat di Batur Agung, formasi Ngelanggeran, dan di Merawan. Pegunungan selatan Jawa memanjang dari arah barat ke timur, yang dimulai dari bagian timur Teluk Ciletuh di Jawa Barat sampai ke bagian Segara Anakan. Yang kedua itu Dom dan Igir-Igir di zona depresi sentral. Daerah ini berupa pegunungan. Di Jawa Barat adalah pegunungan Bajah yang memanjang dari ujung Kulon sampai di selatan Sukabumi. Di bagian tepi selatan pegunungan Bajah ini menyentuh laut. Di Jawa Tengah berupa pegunungan Serayu Selatan yang memanjang dari Majenang sampai ke pegunungan Kulon Progo. Yang ketiga, zona depresi di Jawa bagian tengah. Di Jawa Barat, zona ini diduduki oleh vulkan-vulkan dalam posisi melingkar, seperti Gunung Patuhi, Gunung Tilu, Gunung Malabar, dan sebagainya.
Di Jawa Tengah, vulkan-vulkan posisi yang lurus mengarah barat timur, sedangkan untuk daerah Jawa Timur diduduki oleh deretan kompleks vulkan seperti Kompleks Samongan, Kompleks Tengger Semere, Kompleks Ijang, dan Kompleks Ijen. Di Jawa Barat, zona Bogor diantaranya diduduki oleh Tambakan Ridge Gas, sedangkan untuk Jawa Tengah, Anticlinorium ini berupa pegunungan Serai Utara yang membentang dari selatan utara Bumi Ayu sampai ke barat Ambarawa. Yang selanjutnya, daratan aluvial Jawa Utara. Tidak semua pantai utara Jawa berupa dataran aluvial. Di Jawa Barat, dataran aluvial ini membentang dari sekitar Teluh Bantam sampai ke Cirebon. Sedangkan untuk Jawa Tengah relatif lebih sempit dibandingkan dengan dataran aluvial Jawa Barat bagian utara. Di Jawa Timur, dataran aluvial yang relatif agak luas, terdapat segitiga Jombang, Monokromo, Bangil, dan diantaranya Bojonegoro, Surabaya berbentuk memanjang.